Lalu seberapa efektif tekanan ganda Amerika Serikat kepada Iran dan mitra dagangnya? Kita bahas bersama dengan Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Luar Negeri DPP IKAL Lemhanas RI. Selamat petang, Mas Wibawa. Ya, selamat petang, Mas Yasir. Nah, jadi analisa Anda seperti apa nih, Mas Wibawa, soal double tekanan sanksi ekonomi disertai dengan ancaman serangan militer Amerika Serikat ke Iran? Ya, jadi memang yang terjadi saat ini di Iran, di Hormuz, itu tidak lepas dari great power politics ya. Dan kita melihat 500 tahun terakhir itu terjadi persaingan antara ruling power dan rising power, 75% itu berakhir dengan perang terbuka. Tapi selalu great power itu, dalam hal ini Amerika dan China, itu berusaha mencegah jangan terjadi perang terbuka. Oleh karena itu dilakukan sekarang adalah bukan perang terbuka, yaitu economic warfare. Yang dilakukan oleh Amerika secara spesifik sekarang adalah sanksi secondary, yaitu di mana Amerika mencegah negara-negara lain di luar jurisdiksi Amerika untuk tidak berbisnis dengan Iran, tidak berhubungan ekonomi dengan Iran. Kenapa? Karena menurut Amerika, Iran itu tidak menegakkan UNCLOS. Dari perspektif Washington ya, tidak memberikan hak untuk innocent passage kepada kapal-kapal yang ada di situ, sehingga mengganggu freedom of navigation dan stabilitas yang ada di Hormuz. Perspektifnya Washington. Tapi perspektif Iran adalah pertahanan. Ya, karena yang dimiliki oleh Iran adalah leverage dari posisi geografis Selat Hormuz. Nah, jadi kita harus membedakan apa itu yang namanya sanksi, apa itu sanksi secondary, dan apa itu military attack. Sampai saat ini Washington belum memutuskan untuk melakukan serangan militer kepada negara-negara ketiga yang mempunyai hubungan ekonomi dan bisnis dengan Iran. Dengan tujuan memang supaya Iran itu dipotong economic lifeblood-nya. Dan akhirnya Teheran itu terisolasi, itu kan maunya begitu. Tapi ini bisa bahaya, Mas. Kenapa bisa bahaya? Karena ini bisa melebarkan potensi konflik dari tadinya Amerika dengan Iran, akhirnya menjadi Amerika dengan great power lainnya termasuk China dan Rusia. Gitu. Nah, ini yang menarik, Mas Wibawa, karena Tiongkok sendiri kan akhirnya juga sudah merespon sanksi yang disampaikan oleh Amerika Serikat dengan bilang bahwa sanksi AS ini hanya meningkatkan ketegangan begitu. Yang Anda baca nanti apa langkah yang diambil oleh respons yang diambil oleh Tiongkok ini juga akan diikuti oleh respon-respon dari negara lain? Ya, jadi China sekarang saat ini ya, as of today, itu menghitung. Biaya mereka itu mengikuti maunya Amerika itu lebih besar apa tidak dengan biaya melawan. Itu poinnya. Dan kalau China menghitung bahwa ini lebih baik melawan, China akan melawan. Karena bagi China ini adalah kontestasi terhadap international economic order, ya kan? Itu poinnya tuh. Nah, jadi ini bisa mengarah kepada perang dunia nantinya, tapi lewat step-step dulu gitu loh. Nah, misalnya ya, biasanya sanksi-sanksi seperti ini, Mas, itu akan direspon oleh retaliasi. Retaliasi akan ada lagi namanya cyber attack, melibatkan Amerika, China, Iran, Rusia gitu. Dan nanti ujung-ujungnya akan ada lagi insiden militer, insiden maritim yang ada di Selat Hormuz. Akan ada respon militer, ujung-ujungnya ada eskalasi regional. Jadi kembali lagi Hormuz menjadi titik kritis. Konfliknya hanya di Hormuz, tetapi konsekuensinya adalah ekonomi global. Nah, jadi kita nih sebagai Indonesia, kita harus tidak memilih baik itu Washington atau Teheran. Karena kondisinya itu adalah kita menghadapi resiko akan ada perang skala global. Ada international order yang sedang dipertaruhkan. Kita harus berusaha sebagai negara middle power, sebagai private state untuk mencegah terjadi eskalasi militer. Upayakan diplomasi dan eskalasi. Pastikan adalah freedom of navigation gitu. Ini yang tentu diharapkan ya, ada upaya diplomasi di sana, Mas Wibawa. Karena kalau kita lihat seperti yang Anda sampaikan bahwa sebenarnya strategi Iran sendiri bertahan. Dengan sanksi ekonomi yang disampaikan oleh Amerika Serikat, menurut Anda yang akan dilakukan Iran akan seperti apa? Nah, Iran tidak ada pilihan lain. Iran tetap akan melawan karena IRGC itu akan kehilangan legitimasi politik, ekonomi, dan geopolitiknya dan ideologis jika dia tidak melawan. Dan sekarang posisinya nih menjadi sangat challenging untuk negara-negara yang dalam posisi netral seperti Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sendiri, saya ingatkan, harus menghindari kena secondary sanction. Sanksi secondary ini jangan sampai terkena ke Indonesia. Dan Indonesia tetap harus tidak memilih Teheran atau Iran. Itu poinnya tuh. Karena kita dihadapkan pada tiga kemungkinan eskalasi, Mas. Yang pertama adalah eskalasi ini masih terkontrol. Yang kedua, ada ekspansi dari perang ekonomi ini. Yang ketiga, ada yang namanya eskalasi regional yang sudah melibatkan keterlibatan militer.
Nah, ini yang menjadi concern kita gitu. Sehingga Jadi ini, Mas Wibawa, Anda membacanya kalau kita lihat kan ancaman-ancaman dari Amerika Serikat ini sering terlontar. Tapi kalau ancaman sanksi sekunder terhadap negara-negara yang berbisnis dengan Iran ini menurut Anda bukan isapan jempol biasa, bukan isapan jempol belaka dan akan terrealisasi? nah kita pisahkan dari bluffingnya Trump dengan sejarah dari great power ya Mas ya, super power. Termasuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Menteri Treasury, Menteri Treasury Amerika, bahwa peran ekonomi seperti ini memberikan sanksi dalam bentuk secondary sanction itu pernah terjadi sebelum adanya Perang Dunia, sebelum adanya D-Day. Waktu itu sebelum adanya deployment pasukan di Eropa oleh Eisenhower kan, waktu itu kan poinnya itu kan. Nah, jadi yang harus diperhitungkan sekarang itu adalah bukan intensinya. Intensi China dan Amerika itu sama-sama menahan perang terbuka, tetapi kembali lagi miskalkulasi gitu. Nah, jadi sekarang Amerika itu sudah menghitung bagaimana mereka mengekspansi economic warfare ini, tetapi China dan Rusia dan siapapun yang mempunyai hubungan ekonomi dengan Iran juga menghitung bahwa mana yang lebih besar ongkosnya, kita ikutin maunya Amerika apa kita melawan. Dan memang yang dipertaruhkan adalah international order, dan Amerika juga sebagai global power, mereka juga harus bertanggung jawab untuk menjaga global order. Jadi tidak gampang kita pilih untuk Amerika, Mas, itu poin. Ini yang masih menjadi pertimbangan dari negara-negara di daerah kawasan yang ikut di Amerika Serikat atau ikut Iran terkait dengan perang ini. Terima kasih Mas Wibawa Nugroho Widodo atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Mas Wibawa. Salam sehat, terima kasih Mas.